serta para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, serta kita pengikutnya, umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha semampu kita, semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, khusus pengurus Masjid Al-Hikmah, ketua masjid serta jajaran pengurusan yang hadir di sini, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah dan saudara-saudara majelis baik keseluruhan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masjid ini dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kebaikan langkah dakwah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan, guru-guru kita yang hadir di depan ini ada Ustaz Taharudin Sa'yan, sarjana pendidikan Islam, dan serta Ustaz Nabasar Samsudin, sarjana pendidikan Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau berdua istiqomah dalam dakwanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiat keluarga, seluruh keluarganya. Mudah-mudahan Allah ilmu, istiqomah, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikit kami pengantar, kami dari Baik Kesubuhan Banyasin, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran telah menerima kami di sini dengan berdakwah di majelis Baik Kesubuhan Ahad ini. Alhamdulillah kami banyak mengajak pemuda yang kami ajak dan guru-guru kami untuk mengisi majelis tausiah di pagi ini. Ada ketua Bawaslu kami bawa di sini, ya, ada Kak Kanda Abdullah Ibzani, ada Kak Kanda Yudi, pengusaha mebel, ada juga Kanda Nasron, Panglima Baik Kesubuhan. Baik dari Panglima ada ketua Eri Baik Kesubuhan. Jadi Baik Kesubuhan ini organisasi yang kami bawa untuk tur safari ke masjid-masjid tiap Ahad subuh pagi, 1 minggu sekali. Mudah-mudahan kami berharap doanya istiqomah, tidak hanya subuh Ahad ini, tapi Ahad ini latihan bagi kami untuk terus sholat subuh di hari-hari lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja mari sama-sama kita simak tausiah dari dua guru kita. Yang pertama, kami mintakan kepada beliau, mungkin Ustaz Nabasar atau Ustaz Har, pada guru kita semua, Ustaz Al-Fadil Ustaz Taharudin Sa'yan, sarjana pendidikan Islam, wa alaihi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Jamaah yang mulia, jamaah Masjid Al-Hikmah Desa Langkan rahimakumullah, wabil khusus para pengurus, ketua dan jajarannya yang sudah memberikan izin kepada kami untuk bisa silaturahim pada subuh hari ini. Semoga senantiasa pengurus dan jamaah diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting adalah istiqomah dalam memakmurkan rumah Allah. Itu yang sangat penting, karena istiqomah, kata Syekh Ibnu Athaillah, itulah karomah paling tinggi, bukan pajak terbang, pajak berjalan di atas air, ya, sakti, kebal, kata bahasanya bukan. Itu setan pun baca, jin pun baca, dukun yang punya ilmu hitam pun hebat baca seperti itu. Istiqomahlah yang itu yang kita harapkan. Semoga kita semua diberikan maunah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mendapatkan istiqomah itu. Amin Allahumma amin. Dan juga kita hormati guru-guru kita yang mulia, di antaranya Ustaz Ahmad Sam, ya, Ustaz Amin juga. Ini mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga guru-guru kita, ya, para kiai kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk bisa kita manfaatkan ilmunya, ya, kita bisa bersama-sama di dunia dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ketua Baiker Subuh, ada panglima dan seluruh anggota, dan juga ada pejabat-pejabat di sini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, kita di sini semua elemen yang ada, dan kita bukan gerakan politik. Mohon maaf kalau ada yang menyangkut pautkan seperti itu. Kita murni gerakan dakwah untuk memakmurkan rumah Allah. Ini rata-rata anggota kita anak-anak muda, untuk kita biasakan, karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Lama-lama nanti akan merindukan sendiri, ya, untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni kita gerakan dakwah. Mudah-mudahan, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa makin lancar, ya, dakwahnya ini, dan makin banyak yang mengikuti gerakan kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, awwalu ma yadkhulul jannah, orang yang pertama kali nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah may yahmadullah, hamba yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, kita tetap memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Mudah bagi kita kalau lagi lemah, ya, lagi banyak rezeki, ya, untuk bersyukur, susah untuk bersyukur. Nah, mukmin sejati, jamaah yang mulia, dia pasti bersyukur apapun situasi dan kondisi. Sehat bersyukur, sakit pun bersyukur, ya. Rezekinya lapang bersyukur, buntu pun bersyukur, ya. Cepat nikah, ya kan, dapat keturunan soleh-soleha bersyukur, jomblo pun bersyukur. Itu yang agak sulit itu Ustaz Nawasari. Jomblo bahagia, jomblo tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya kalau bersyukur akan ditambah nikmat. Cuma jomblonya bahaya kalau bersyukur, ditambah masa jomblonya lagi. Tapi apapun itu, jamaah yang mulia, wajib sebagai hamba Allah bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Jangan pernah, ya, kita berotoan. Jangan pernah kita berkeluh kesah, apalagi dengan makhluk. Kalaupun mau berotok, ya, mau berkeluh kesah, mau munajat, mau curhat, munajatlah, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita, melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadiran junjungan kita, kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan dengan makin sering bersalawat, cinta kita, rindu kita akan makin besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan modal cinta yang besar kepada Rasul, harapan kita akan menjadi sangat termotivasi untuk meneladani akhlak beliau, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang kita sudah berada di akhir zaman, sudah banyak fitnah, sudah banyak ujian, umat sudah banyak yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tamassaka bisunnati
Dalam riwayat lain disebutkan man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku di saat umatku sudah mulai banyak yang rusak, umat Rasul sudah banyak yang tidak lagi memegang, mengamalkan, menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kita walaupun hanya sedikit, ya apalagi wong banyak, walaupun dikit, tetap kita istiqomah, tetap kokoh dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Itu kita camkan, itu kita niatkan, itu kita tekadkan. Maka kalau demikian kata Rasul, falahu ajru mi'ati syahid, kita Allah janjikan dapat pahala 100 orang mati syahid. Maka sunnah Nabi diantaranya adalah menghidupkan masjid dengan amaliyah kesolehan, seperti memamurkan masjid dengan salat 5 waktu. Ini harus kita hidupkan. Maka kami keliling Banyuasin, ya Bapak Ibu hadirin yang mulia, tadi bukan tujuan lain, ya bukan tujuan dunia, semata murni kami akhirat tujuannya, untuk mengajak kita semua memakmurkan, meramaikan masjid-masjid dimanapun masjid itu berada. Mudah-mudahan ya Allah akan senantiasa merahmati kita. Rasulullah SAW bersabda, al-masajidu mahfudhah, masjid itu adalah tempat yang terjaga, yang terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzun ya ahluha, kata Rasul. Maka terjaga juga, terpelihara juga orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, masjid itu tempat yang dijamin ya keamanannya, akan dilindungi siapapun yang rajin memakmurkan masjid. Dan masjid juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita yang merasa beriman harus punya tanggung jawab yang sama. Ya, harus merasa masjid adalah rumah kita. Cuma Ustaz Nabasar bukan ngehai maksud itu. Bukan merasa masjid ini punya ku, ya kan, punya nenek moyangku sehingga yang lain tidak boleh jadi pengurus, bukan. Maksud masjid adalah rumah setiap orang beriman. Kita punya tanggung jawab yang sama. Sama-sama buluroh, sama-sama mengisinya dengan kegiatan ibadah, sama-sama meresehkannya. Walaupun bukan pengurus, ada tanggung jawab. Ada sampah di masjid, kita ambil. Ya, ada keran terbuka, ada yang lalai mungkin jamaah waktu wudhu, ya, sehingga kita yang datang belakangan nutup. Itu bentuk tanggung jawab kita, karena kita merasa masjid adalah rumah kita. Tanggung jawab bersama bagi kita untuk meramaikannya, untuk menjaganya dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Apalagi ada tulisan di sini, masya Allah, ini bagus nih, hadis Rasul, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun. Barang siapa menjaga salat 5 waktu, termasuk menjaga masjid dengan mengisi dengan salat 5 waktu, maka Allah akan jadikan ibadah kita itu sebagai nur, cahaya bagi kita di kubur, cahaya waktu di alam barzah, dan cahaya di hari akhirat nanti. Akhirat itu gelap, ya, panas, matahari begitu dekat. Bagaimana bisa menyejukkannya? Ibadah kita, salat di masjid inilah, ya, amaliyah kesolehan kita lah yang dapat menolong kita di hari akhirat nanti. Wa burhan, ya, petunjuk, hidayah, pembimbing kita. Wa najatan yaumal qiyamah, dan penyelamat kita gagik di hari kiamat. Ini saya baru nemu di sini Ustaz, kaligrafi seperti ini. Biasanya kan yang lain, ya, innama ya'muru masajidallah. Tapi ini luar biasa. Ini nasihat untuk kita semua. Ya, motivasi untuk kita semua. Jadi salat 5 waktu siapapun yang menjaganya menjadi nur bagi dia, menjadi burhan, ya, petunjuk, pembimbing bagi dia. Wa najatan yaumal qiyamah, dan penyelamat pada hari kiamat nanti. Yang pacak nolong kita insyaallah adalah rahmat Allah, dan Allah akan merahmati kita kalau kita rajin beramal soleh. Karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak menjaga salat 5 waktu kita, ya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa tidak menjaga salat 5 waktu, tidak menjaga ibadahnya, lam yakun lahu nur, maka dia tidak punya cahaya. Di Al-Quran disebutkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di akhirat nanti ada orang yang rainya, mukanya gelap, ya, kelemahan, buta, tak kati cahaya sedikit pun. Masya Allah, ya, na'udzubillah min zalik. Buram, bukan cuma buram, kelemahan, ya, tidak ada cahaya sedikit pun karena tidak ada ibadah, tidak ada amal saleh. Maka bagaimana Allah akan memberikan cahaya pada muka? Wuduk tak pernah, wuduk tak kala, ya. Padahal wudhu itu hadirin yang mulia luar biasa. Selain menjadi syarat sahnya solat kita, wudhu itu
dia juga merupakan penebus, pelebur segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan syarat, kata Imam Al-Ghazali, wudu itu kalau nak menjadi penebus dosa, wudunya harus wudu lahir batin. Wudu lahir batin. Wudu lahir apa? Meso tangan, meso rai. Kita bahasa dusun memang ya, karena kurang dusunan Pak. Ya, orang langkan, orang pangkal balai hamu be biasanya aku rasa. Ya, hamu be ya. Meso rai dan sebagainya itu wudu lahir namanya. Nah, wudu batin yang mana? Wudu batin itu taubat kepada Allah. Waktu meso tangan, dalam hati kita ada rotoan, ada munajat, ya Allah, tanganku banyak salah, banyak dosa, pernah ini, pernah itu. Mungkin yang bujang-bujang pernah barangkali terjewil anak gadis orang, sengaja tak sengaja, minta ampun ya Allah. Ya, tanganku banyak salah, banyak dosa. Nah, taubat kepada Allah di dalam hati sembari membasuh anggota wuduk tadi, itulah taubat batin. Di wuduk kita kalau nak bagus, sempurna, wuduknya harus wuduk lahir batin. Selain membasuh anggota wuduk tadi dan mengusap atau menyapu anggota wuduk yang lainnya, dalam hati kita ada ratapan taubat, ada rintihan taubat penyesalan atas dosa-dosa masa lalu. Maka wuduk yang demikian insyaallah akan menjadi nur, cahaya bagi kita di alam barzah, ya, akan menjadi ghurran muhajjalin, ya, bercahaya, tabyaddu wujuh, ya, muka kita akan putih berseri bersinar. Kalah iklan apa, iklan Soklin itu kalah itu ya, putih bersinar itu kalah itu. Putihlah rai kita, bersinarlah rai kita ketika kita rajin wudu, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyah Al-Bajuri pada bab wudu, beliau menerangkan hikmah wudu bukan cuma untuk ngapus dosa baik, ternyata menjadi persiapan kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meso tangan, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, apa tujuannya? Supaya kaget kita pacak makan di surga. Jadi Pak, Ibu, ya hadirin yang mulia, kalau orang tak kala wudu, tak pernah wudu, tak meso tangan baik mungkin lemah, sering, tapi tak pernah masuk tangan waktu wudu, tak pacak makan di akhirat kaget. Tak masuk surga, kalaupun masuk surga tak pacak makan, tangannya kotor. Maka kita meso tangan waktu wudu, itu persiapan kita kaget makan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berkumur-kumur, ya, madnadah. Apa tujuannya? Karena kita nanti akan munajat, dialog, ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ngomong dengan Ustaz Nabasor lagi, kita nak siwak dulu, ya kan, kayak kita lemak hawa nago ada ya. Hawa nago, ya kan, mamu ya kan. Tak lemak, tak kolu kita. Nak ngomong dengan ini pemuda hijrah, ya kan, apa pengusaha muda, ya, Oman, ya, luar biasa. Tak sanggup kita tak gosok gigi selama seminggu, ya kan, gigi kuning tebal 2 cm dari giginya, alhamdulillah, ya. Nah, apalagi nak munajat, nak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumur-kumur waktu wudu, karena apa? Nak ngomong, nak munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, biar bersih, bagus, wangi. Itu tujuannya. Kenapa kita menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya? Istinsar wal istinsar. Karena kita akan mencium harumnya bau surga. Di mana bau surga sudah tercium dari jarak 50.000 tahun perjalanan atau 50 tahun perjalanan. Saking wanginya. Artinya ribuan bahkan jutaan kilometer lah tercium bau surga. Cuma yang tak pernah wudu, tak pernah menghirup air ke hidung, tidak akan mencium bau surga itu. Termasuk yang galak memutuskan silaturahim, tak seteguran, itu tak bakal nyium bau surga. Itu tujuan kita menghirup air ke hidung dan menghembuskannya, mencuci muka, karena kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini kebahagiaan paling besar, paling hebat, paling bahagia di antara kebahagiaan yang ada di surga. Maka dalam hadis tentang puasa disebutkan lisaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia bagi orang puasa ada dua, satu ketika berbuka, ya, ranang sehari-harian minum seteguk air, lah puas luar biasa. Baru seteguk, apalagi beremir-emir minum air tadi. Ya, seteguk lagi lah senang, Pak, ya. Nah, itu. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika kita berjumpa, ya, dengan Allah di surganya nanti. Maka diriwayatkan ketika ahli surga sedang menikmati indahnya surga, kenikmatan surga, Allah mentajallikan dirinya, maka pada saat itu seluruh kenikmatan tadi tinggal semuanya terpesona, semuanya takjub melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan paling besar. Ya, dibandingkan masuk surga, masih kalah nikmat surga dibandingkan nikmat liqa'i rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita basuh muka waktu wudu. Selanjutnya basuh tangan, karena tangan kita nanti akan pakai gelang emas.
ya, akan bermacam-macam hiasan akan dipakaikan bagaikan raja dan ratu, menyapu kepala karena kita akan pakai mahkota, membasuh telinga, ya, mengusap telinga, menyapu telinga, bukan membasuh. Tujuannya supaya kita bisa mendengar kalamullah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendengar kalamullah dibacakan oleh Ustaz Nabasor, merinding kita dengarnya. Nah, di akhirat nanti kita akan mendengar firman Allah Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita basuh telinga, menyapu telinga karena akan mendengar firman Allah itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kaki. Kenapa kita basuh kaki waktu wudu? Karena kita nanti akan berjalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadirin yang mulia, yang masuk surga itu kaki yang bersih, bersih lahir batin. Sudah dipersiapkan sejak masih hidup di dunia ini, dia berwudu tiap hari, bukan cuma untuk sholat. Setiap batal wudu, ya, wudu lagi. Dawamut thaharah. Dia senantiasa istiqomah dalam wudunya, batal wudu. Bahkan untuk makan pun dia wudu. Nak tidur pun wudu. Bangun tidur sudah, ya, buang air, dia wuduk kembali. Bukan cuma untuk sholatnya dia berwuduk. Nah, orang-orang yang demikian insyaallah ya akan dikumpulkan. Mudah-mudahan kita semua juga hadirin yang mulia dikumpulkan Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kita lanjut ini juga kefalangan, ya, karena ada di depan mata. Jadi orang yang tidak menjaga salat lima waktunya, tidak ada cahaya bagi dia di akhirat nanti. Wala burhan, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Wala najat, dan tidak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan di akhirat kaki dikumpulkan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang murtad, dengan orang-orang musyrik. Siapa? Nah, dikumpulkan dengan Qarun, orang kaya yang sombong, ya kan, dikumpulkan dengan Fir'aun, raja yang zalim, dikumpulkan dengan Haman, itu pejabat yang penjilat, Haman itu, dan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, itu adalah orang munafik. Nauzubillah min zalik. Karena hadirin yang mulia, kita nanti akan dikumpulkan Allah di akhirat bersama dengan orang yang kita cintai. Siapa kita cintai? Kalau kita cintai adalah para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para ulama, ustaz-ustaz kita, orang-orang yang rajin di masjid, itu yang kita sering berkumpul, yang kita cinta kepada mereka, insyaallah kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai selama hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahmakumullah. Aku baru mukaddimah itu Ustaz Muhammad Munawar, ya, belum ceramah, ya. Ya. Tapi akan diberikan kesempatan Ustaz Nawasar, ya. Lah mau catatan kucing. Siap. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, hadirin yang mulia, karena ini masih dalam suasana tahun baru 1442 Hijriah, tentang hakikat hijrah yang sesungguhnya. Rasul bersabda, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang man hajara ma nahallahu anhu, hijrah dari larangan Allah. Kalau dulu masih melakukan larangan, masih melanggar perintah, maka sejak dia berhijrah, ini banyak komunitas-komunitas hijrah saat ini, Ustaz Abasar, ya, termasuk yang ikut kita pada subuh hari ini. Ada komunitas hijrah, ya, ada pemuda hijrah, ada pemuda pengusaha dan lain sebagainya. Maka hijrah yang sesungguhnya itu bukan cuma pindah nama atau cuma pindah status. Kalau dulu hobi ngeser-ngeser yang tak terkeruan, menarik share yang, ya, bernilai-nilai agama, nasihat, bukan cuma itu. Yang paling penting adalah hijrahnya diri kita dari masih melanggar larangan Allah kepada tidak lagi, kepada sudah menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh, yang memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah itu sama dengan taubat artinya. Karena mana taubat, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, taubat itu adalah at-taubatu ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Taubat itu adalah kembali kepada Allah dari melakukan perbuatan yang mazmum, yang tercela dalam pandangan Allah dan Rasulnya, kepada melakukan perbuatan mahmudun fi syar'i, yang dipuji dalam syariat, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ada 9 tingkat. Ya, kira-kira hadirin yang mulia, kita masuk yang mana dari 9 tingkat taubat ini? Jangan-jangan tak masuk satu pun. Ya. 9 tingkat taubat. Nomor 1, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Saniyah, taubat paling rendah nomor 1 adalah at-taubatu minal kabair, taubat dari dosa besar. Berarti kalau masih melakukan dosa besar, belum taubat, ya, dengan taubatan nasuha. Kalaupun taubatnya taubat sambil itu, ya, taubat
taubat sambal. Belum taubat yang sesungguhnya. Yang kedua, saya singkat saja karena akan memberikan waktu untuk Ustaz Nabasor walaupun 30-50 menit. Ya, siap Ustaznya. Yang kedua, summas saghair, taubat dari dosa kecil. Ya, jadi segala dosa kecil tidak lagi dilakukan. Yang ketiga, summal makruhat, taubat dari hal-hal yang dimakruhkan. Bayangkan, makruh itu bukan dosa ketika dilakukan, tapi Allah tidak suka, Allah tidak senang, Rasul tidak setuju kalau kita melakukan hal yang makruh. Maka sebagai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang makruh pun kita tinggalkan. Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kita ini seorang mukmin tidak akan naik makom kita, ya, tidak akan naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang mukhlisin dan lain sebagainya, tidak akan naik makom kita. Di situ-situlah. Ya, sampai kapan? Sampai kita punya keyakinan terhadap perintah Allah, kita kerjakan yang sunnah seolah-olah yang sunnah tadi wajib. Nah, itu belum perasaan kita, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Kalau biasa baik, bahkan kadang cenderung meremehkan yang sunnah, nauzubillah, tidak akan naik makom kita. Bahkan kalau meremehkan sunnah, bisa murtad. Meremehkan sunnah beda dengan tidak mengerjakan, Pak. Hati-hati, tidak mengerjakan masih mending, paling rugi Ustaz Nabasar ya. Tidak ngawikan qabliyah, tidak ngawikan ba'diyah, ya kan? Tidak mengerjakan yang sunnah, paling hanya rugi, tidak dapat pahala. Tapi meremehkan, mencaci maki, mencela, menghina sunnah Rasul, murtad. Ini kesepakatan para alim ulama. Hati-hati, beda mencela dan tidak melakukan. Jadi kalau ada orang melakukan sunnah, jangan dicela, silakan. Ya, kita yang belum melakukan berdoa semoga juga bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang akan naik makamnya di sisi Allah adalah orang yang melaksanakan perintah Nabi yang sunnah seolah-olah wajib. Yang wajib lebih semangat lagi. Sebaliknya, terhadap larangan Allah yang makruh dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan yang haram. Ya, dan yang haram dia tinggalkan, dia jauhi seolah-olah menjauhi kekufuran, seolah-olah menjauhi kesyirikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taubat, yang pertama taubat dari dosa besar, kedua taubat dari dosa kecil, yang ketiga taubat dari yang makruh. Walaupun bukan dosa, makruh dia tinggalkan. Sanggup belum gitu? Berarti kalau masih hobi dengan yang makruh, Ustaz, belum taubat. Level 3. Yang keempat, summa min khilafil aula. Yang keempat, naik terus makomnya nih. Taubat dari khilaful aula, meninggalkan perbuatan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal. Kita kasih misal, salat di rumah sah. Tidak ada yang bilang salat di rumah tidak sah. Asal cukup syarat dan rukun sah. Cuma di masjid lebih afdal. Ya, di masjid lebih afdal. Bahkan motivasi Rasul luar biasa fadilah salat di masjid. As-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah. Salat berjamaah di masjid jami', kalau salat wajib nilainya hajjatan mabrurah, sama dengan haji yang mabrur. Padahal orang haji belum tentu mabrur, Pak. Ciri haji tak mabrur itu balik haji makin pelit, makin kerak, makin getah basah. Karena ciri haji mabrur itu adalah wabirrul haj it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ciri haji mabrur bukan sembahyang, tidak usah tanya sembahyangnya. Seharusnya lah ceto Ustaz Nabasar ya. Nah, cirinya Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Rajin sedekah makanan. Artinya makin dermawan orang yang haji mabrur. Ya, dan ifsya'us salam, menebarkan salam dimanapun dia berada. Nah, haji belum tentu mabrur, tapi kita sholat fardu berjamaah di masjid hajjatan mabrurah, sama dengan dapat pahala haji. Dapat pahalanya ya, Pak, bukan berarti tidak berhaji lagi ya. Ya, itu. Terus wan nafilatu kahajjatin mutaqabbalah. Sedangkan salat sunnah yang kita kerjakan di masjid nilainya sama dengan haji yang mutaqabbalah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Salat 5 waktu yang kita kerjakan di masjid nilainya dibandingkan di rumah bi 500 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain. Maka rugi kalau tidak ke masjid. Pahalanya besar, 500 setiap salat yang kita kerjakan di masjid dibandingkan di tempat lain, di rumah dan lain sebagainya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ini ya, summa min khilafil aula, taubat dari meninggalkan perbuatan yang utama. Artinya kita mengejar keafdalan.
Kalau baca, ya, setiap ibadah yang kita lakukan kita kejar keutamaannya, keafdalannya. Misalnya sholat, ya, atau sehari-hari, afdal yang pakai pakaian putih, walaupun boleh pakai baju selain warna putih, boleh, cuma afdalnya yang warna putih. Maka ada, ya, guru-guru kita, ulama kita tidak kasih baju warna lain selain warna putih. Kenapa? Nak ngejar keutamaan. Itu yang paling bagus. Cuma tidak nyalakan nak pakai baju batik sembahyang, tidak salah, sah Pak, ya. Yang penting nutup aurat. Cuma ngejar keutamaan, maka dia pilih yang paling afdal di antara hukum-hukum yang ada. Itu berapa? Nomor 1, taubat dari dosa besar, 2 dari dosa kecil, 3 dari yang makruh, 4 dari khilafut aula. Yang kelima, summa min ru'yatihi annahu hasan, ya. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqari zaman. Taubat dari merasa dirinya sudah menjadi wali Allah, lah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun wajib taubat. Merasa dekat itu salah, ya. Berikutnya, summa min ru'yatihil hasanat. Taubat dari merasa diri sudah jadi orang baik. Merasa baik itu berarti belum baik. Merasa pintar berarti belum pintar, ya. Maka jangan pernah merasa. Teruslah berbuat baik tanpa harus merasa jadi orang baik. Teruslah belajar, ya. Teruslah belajar, semangat belajarnya, menghafalnya siang malam dan sebagainya. Tapi jangan pernah merasa jadi orang pintar setinggi apapun ilmu yang sudah kita miliki. Itu yang salah. Kemudian summa min ru'yatihi annahu shadaqa fi taubah. Kemudian taubat dari merasa diri sudah taubat. Itu pun belum taubat. Orang yang taubat sesungguhnya adalah dia belum merasa taubatnya diterima, masih merasa banyak salah. Sehingga dia masih merasa banyak salah, banyak kurang, banyak aib dan sebagainya, terus memperbarui taubatnya tiap hari. Istighfar tiap hari. Kalau Rasul saja istighfar 70 sampai 100 kali setiap hari, maka kita yang bukan nabi, anak cucungnya bukan, zuriyahnya bukan habaib kita ini, ya, orang biasa, orang awam, maka seharusnya istighfar kita lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal 1000 kali setiap hari. Kita ini yang banyak dosa ini untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai lama Ustaz, itu cuma 15 menit. Istighfar 1000 kali itu, ini Oman cuma 15 menit paling lama. Kalau cepat matchnya, insya Allah 10 menit selesai, bahkan 5 menit selesai. Cuma bersembur hurufnya kemana-mana. 5 menit itu 1000 kali istighfar. Berikutnya, taubat adalah summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillah. Nomor 8, taubatan adalah yang ke-8 adalah summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillah. Taubat dari segala pikiran mencari ridho selain Allah. Jadi ridho yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho makhluk. Maka kalau kita keliling ini, ya, saya ingatkan teman-teman, adik-adik sekalian, kita keliling ini nyari apa? Ya, kalau cuma nak nyari keterkenalan, nak nyari nama, nak nyari popularitas, sia-sia. Habis disitulah, nyengal ke nawak baik. Bangun pagi-pagi, ada yang tinggal ke bini karena pengantin baru, Ustaz, nak ikut jamaah subuh ini, itu hilang, tidak dapat pahala, itu bukan jihad. Ya, ada yang meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya, ada yang meninggalkan anak budak. Nah, yang jomblo tidak boleh ada halangan, ya kan? Itu sia-sia. Eko, Mugi, ya. Ini masih bujang ini. Mudah-mudahan dapat orang langkan, ya Pak, ya. Nah, ini calon-calon mantu yang luar biasa nih, Pak. Tahan bangun subuh, ya. Itu sia-sia kalau tidak limardotillah. Maka seluruh kita harus mencari ridho Allah, termasuk yang ceramah ini, yang ngomong ini. Kalau aku minta alam dalam ceramah aku ini, sombong, ujub, riak, habis, hilang baik, bahkan boleh dosa ria dia. Rasul mengingatkan, man talabat dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu 'alan nar. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, ya, mencari kepopuleran, mencari materi dengan amal akhirat, itu tujuan dia, nauzubillah, tamasallahu wajhahu 'alan nar. Allah tumuskan, ya, Allah masukkan dirinya ke dalam neraka, diancam neraka, bukan cuma tidak dapat pahala. Maka wajib ikhlas, ya, seluruh aktivitas kita limardatillah, ingin mencari ridhonya Allah, senangnya Allah kepada kita, bukan nak nyenangkan makhluk, nak nyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada perasaan lain, niat lain, wajib taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu niat yang salah. Allah Maha Pencemburu. Kalau kita nak nyari amal selain Dia, Allah cemburu, Allah tidak setuju, Allah tidak senang. Maka cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Terakhir, taubat paling tinggi adalah kullama ghafala
an syuhudi rabbih ta'ala tarfat ain. Taubat kepada Allah setiap kali lalai sejenak saja. Tarfat ain itu sekejap mata. Lalai dari Allah, dia sudah salah, merasa salah. Ya, maka dia taubat setiap kali lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah taubatan paling tinggi dari 9 tingkatan taubat. Silakan kita analisis, kita analisa, kita muhasabah diri kita masing-masing. Bukan untuk nyuruh orang ilmu ini, tapi untuk nilai diri kita. Dari 9 tingkat taubat tadi, kira-kira hadirin yang mulia, kita lah masuk level mana? 1 sampai 9. Ya? Atau jangan-jangan belum ada satu pun dari 9 level taubat tadi yang sudah kita masuki. Nauzubillah kalau itu. Maka kita wajib taubat setiap saat, setiap waktu. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Amin Allahumma amin. Ini saja barangkali dari kami. Kita lanjutkan dengan Ustaz Nabasor. Kita rindu nasihat dari beliau karena sudah lama Ustaz. Dalam sebulan lebih ini saya yang keliling, yang nemani anak-anak mikir subuh. Walaupun tak sejam jadilah Ustaz yang ngomong ya. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waras waktu lagi. Ini itu. Ya itu untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wa khuluqil azim wa khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaqulu rabbuna mudzakiran bidzalika ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita datang dari Pangkalan Balai Ustaz Taharudin. Beliau ini Pak, mungkin ada jemaah belum tahu, Imam Masjid Al-Amir. Kalau nak ketemu beliau salat beli 5 waktu di Masjid Al-Amir, ketemu insyaallah. Itu. Yang kami hormati pengurus masjid, ada Ustaz Amin beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian tak lupa teman-teman dari Baikar Subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hikmah kami ini cuma nambah Pak ya. Cuma nambah suara ni tak mendukung batuk. Aku lah ngomong nak izin ya. Cuma tu malu kalau datang ke Al-Hikmah. Orang jauh-jauh dari Pangkalan datang, aku nyebrang nak datang. Malu ni anu. Malu dengan kawan-kawan, malu dengan Tuhan tu. Tapi insyaallah ini nambah be. Nambah be. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah yang hadir di sini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya fi zulmil lailah, atahu Allahu yaumal qiyamah nuran." Barang siapa yang berjalan meniti sebuah kegelapan pada kegelapan malam untuk menuju masjid, salat subuh maksudnya, maka Allah akan datangkan cahaya di hari kiamat nanti. Makanya kata Ustaz Tahar tadi, hingar-bingar, terang benderang. InsyaAllah cahaya itu bukan sekedar omong kosong, kita akan dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh itu luar biasa. Bukan berarti kita membanding-bandingkan dengan salat yang lain, tidak kita bedakan. La nufarriq, kita tidak boleh membedakan. Tetapi salat subuh memang ada keistimewaan dibandingkan salat-salat yang lain. Salat-salat yang lain memiliki keutamaan, tapi salat subuh lebih daripada yang lain. Memiliki kelebihan yang lain. Kalau ibarat bola itu kami perumpamakan solat subuh itu finalnya Pak. Semua orang pengen nonton. Tapi yang nonton solat subuh bukan manusia, bahkan malaikat. Tajtami'ul malaikatul lail wan nahar fi sholati subhi atau fi sholatil fajri. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul hanya untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang melaksanakan solat subuh. Memang solat-solat yang lain disaksikan oleh para malaikat, tapi tidak seluruh malaikat. Tapi untuk solat subuh semua malaikat menyaksikan. Artinya ada keutamaan yang lebih pada solat subuh ini. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah menyanjung, Allah memuji solat subuh itu secara spesial. Aqimis solat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Apa Ustaz Pak Tahar lagi? Ila ghasaqil lail
wal Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Dirikanlah salat kata Allah semenjak matahari tergelincir. Artinya siang. Yang dimaksud itu adalah salat zuhur dan salat asar. Tidak disebut namanya. Ila ghasaqil lail. Ketika gelapnya malam. Yang dimaksud adalah maghrib dan isya. Ketika menyebut salat subuh, Allah tidak sebut waktunya. Wa Qur'anal fajr. Adapun salat subuh, kata Allah, fajar itu nama lain dari salat subuh. Kana masyhuda, disaksikan oleh seluruh malaikat. Betapa mulianya orang yang melaksanakan salat subuh, apalagi secara berjamaah, Bapak. Rasulullah mengatakan, innallaha la ya'jabu min salati fil jami'. Allah sangat kagum, Allah sangat takjub, Allah sangat senang salat yang dilakukan secara berjamaah. Tidak kita dapatkan di rumah. Ada beberapa hal yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan salat secara berjamaah. Benar kata Ustaz Tahar tadi. Ustaz, aku ni mohon maaf demi Allah tak terbaca itu, lemin aku ni. Mungkin tua lah Ustaz, tapi aku tak terbaca itu. Cuman Ustaz tadi nyebut tadi, kalau orang menjaga salat akan Allah beri cahaya. Dan itu memang insya Allah kita akan dapatkan. Amin ya Rabbal. Nah, tapi Ustaz tadi nyebut siapa tadi? Orang jahat pokoknya itu. Siapa namanya? Qarun. Qarun ini Bapak, na'udzubillah. Jangan Bapak lagi ketemu di Al-Quran, nama anakku Qarun, jangan. Qarun ini manusia jahat. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Qarun ini raja yang zolim. Di dalam sejarah dikatakan 400 tahun berkuasa. Tak tahu berapa periode kalau dihitung sekarang. Senin. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Berkuasa selama 400 tahun. Orang kalau sudah berkuasa lama, akhirnya berubah. Nengok orang tunduk-tunduk, nengok orang hormat-hormat, lagi lah hormat kan? Nengok orang berani, akhirnya jadi apa? Diutus oleh Allah untuk melurusi manusia jahanam ini. Apa kata Allah? Allah kirim Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Sembahlah Allah, kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Apa omongan keluar dari mulutnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Arabbun ghairi, Arabbun ghairi. Adakah Tuhan lain selain aku? No, ngaku Tuhan mamang itu. Jahatnya mamang itu. Arabbun ghairi. Adakah Tuhan selain aku? Bayangkan. Tapi Bapak Ibu, itulah Allah ingin mematahkan kesombongan manusia. Tak usahlah nak sombong dengan Allah. Sombong itu pakaian Allah. Al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam hadis kursi. Sombong itu pakaianku, tak usah dipakai. Kalau manusia sombong, artinya melucuti pakaianku. Allah marah. Kenapa? Allah hinakan Qarun yang hebat itu, yang berkuasa 400 tahun itu, hanya dengan seekor nyamuk. Mati Qarun itu gara-gara nyamuk. Mungkin itulah firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang namanya nyamuk kecil, rupanya untuk membunuh Qarun. Wa ma fawqaha, sekecil apapun itu Allah tidak malu. Akhirnya Allah kirim nyamuk, nyamuk itu masuk hidung, masuk ke lubang hidung, masuk ke otaknya. Akhirnya Qarun ngambil pukul besi, kalau bahasa kita itu dipukul-pukulnya kepalanya dewek, kesakitan. Akhirnya orang-orang di sekeliling ngira Qarun ini sudah gila. Ngira Qarun ini sudah gila, mukul kepala dewek, sakit, tak bisa dibayangkan lagi. Akhirnya apa? Mati. Qarun mati karena seekor nyamuk yang hina. Allah ingin menghinakan Qarun. Padahal kita baca sekali tepukan bisa 10 nyamuk mati, tapi Qarun mati gara-gara nyamuk. Dan itu sejarah mencatat dalam Al-Quran. Kemudian setelah Qarun tadi siapa Ustaz? Haman. Ada Haman, ada Fir'aun. Nah, selesaikah dunia Pak setelah mati Qarun? Tak selesai dunia. Datang lagi makhluk lebih jahat daripada Qarun. Namanya Fir'aun. Nama aslinya itu Farao. Karena Al-Quran nyebutnya Fir'aun. Orang ini Bapak lebih jahat lagi daripada Qarun. Kenapa dia mimpi ada orang yang bakal melucuti mahkota kepalanya? Akan apa istilah itu? Merebut kekuasaannya. Kalau orang sudah berkuasa, memang takut kuasanya itu hilang. Memang dari zaman dulu. Kalau sekarang orang mati-matian pengen 2 periode, 3 periode, sudah Qarun yang melakukan itu. Sudah Fir'aun melakukan itu. Ketahu pernah dia masuk. Kan? Sudah, artinya memang penyakit ini sudah dari dulu-dulu nian. Apa Fir'aun? Nyembelih. Saking sadisnya, ada ibu hamil, ditunggu 2 algojo. Kau tengok di daerah sana tuh ada ibu hamil, 2 algojo. Siko nunggu dia lahir, siko nunggu nengok jenis kelaminnya. Laki-laki sembelih, perempuan biarkan. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ketika kami menyelamatkan
Bani Musa ataupun kaum Musa dari kejaran Fir'aun yang akan melakukan su'al azab. Allah menyebutnya su'al azab. Ustaz Tahar pahamnya su'ul khotimah, jahat, artinya mati dalam kejahatan, mati dalam keburuk. Su'al azab, sejahat-jahat hukuman. Jadi kalau ada orang menyebut siapa yang paling kejam di dunia, jawabannya Fir'aun. Karena Allah menyebutnya su'al azab. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Fir'aun lakukan? Yuzabbihu. Dalam Al-Quran, nyembelih itu dua bahasa Arab. Satu, naharoh. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nyembelih tanpa harus didudukkan lagi. Para ulama, makanya orang Arab itu kalau nyembelih unta itu ada langsung sambil tegak dengan sekali tebasan. Ada lagi zabaha. Iza zabahtum, kata Rasulullah, fa ahsinu zibah. Artinya apa? Apabila kalian menyembelih maka perbaiki. Tajam parangnya dengan sopan, baca sunah-sunah Nabi, doa. Nah, Fir'aun tidak menggunakan naharo, Fir'aun tidak menggunakan zabaha, ditambah tasdid huruf ba-nya. Ustaz Tahar pahamnya yuzabbihu, artinya menggorok secara berkali-kali. Kalau orang ngomong nyembelih, Fir'aun itu belum. Fir'aun itu kalau ada bayi tengoknya lanang digorok berkali-kali. Sadis apa? Sadis. Tapi mumpung ingat ini, Fir'aun waktu itu belum sadis. Sadislah Fir'aun sekarang. Kalau Fir'aun itu nengok lahir dulu baru disembelih. Fir'aun zaman sekarang baru 2 bulan dalam kandungan maknya lah diaborsi. Fir'aun zaman modern lebih dahsyat lagi. Jadi jangan ngato Fir'aun jahatnya. Ada Fir'aun modern lebih jahat lagi. Fir'aun sombong. Bahkan Fir'aun ini apa? Sama dengan Korun ini. Manusia itu itulah. Memang zamannya beda, tapi manusianya diisi manusia seperti itulah. Apa? Datang 2 nabi. Allah langsung utus 2 nabi, saking jahat. Kalau Korun cuma 1 nabi, Nabi Ibrahim. Tapi untuk Fir'aun Allah sediakan stok 2 nabi. Karena tahu mamang ini lebih jahat daripada Korun. Apa itu? Nabi Harun dan Nabi Musa. 2 beradik langsung untuk menghadapi ini. Luar biasa Fir'aun ini. Akhirnya apa Pak? Fir'aun dihinakan oleh Allah, mati dengan air. Tebrak kalau bahasa kitanya. Tahu kalau bahasa sini apa? Tebrak. Teberuk apa bahasa yang lain? Terbenyut. Tenggelam. Bayangkan, tersedak. Anak kecil, Pak, anak kita kalau belajar minum, dia pasti tersedak. Tapi Fir'aun tidak bisa tersedak. Kelelap, masuk ke paru-parunya sampai Fir'aun mati. Kenapa Allah matikan Fir'aun dengan air? Karena Allah ingin menghinakan Fir'aun. Air yang sama menyelamatkan bayi yang bernama Musa, tapi air yang sama juga menenggelamkan Fir'aun yang sombong sangat angkuh itu. Karena Fir'aun pernah berkata, Hazil anhar tajri min tahti. Air ini, sungai Nil ini berjalan kena aku, katanya. Fir'aun itu pernah ngomong juga, Pak, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang lebih tinggi. Tamu. Memang bahasanya beda, tapi substansinya sama, omongannya dengan Korun. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang berganti orang, tapi isi-isinya tabiat-tabiat seperti itulah. Oleh sebab itu jadi pelajaran bagi kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seberkuasa apapun kita akan ditelan masa. Kita akan menemui ajal. Jadi oleh sebab itu jangan pernah sombong. Sekarang setelah itu aku singkat cerita, kendala siang nih Pak ya. Ada setelah itu muncul lagi, bukan selesai. Ada yang namanya Abraha, ada yang namanya Abu Lahab. Tidak usahlah kita singkat cerita. Ada yang modern sekarang, yang orang berkuasa modern. Ada yang negara ngomong negara kami tidak bakalan kena gempa. Kenapa? Kami sudah punya alatnya. Sekuat apapun gempa itu tidak bakalan bisa. Tapi apa? Kita tahu berita itu. Negara mana yang ngomong itu hancur berkeping-keping seketika Allah kirim ujian gempa kepada negara tersebut. Karena sombong. Kemudian ada negara, termasuk kita kena imbasnya sekarang nih. Ada negara, kepala negara ngomong, bukan Pak Jokowi ya, Osano. Apa dia bilang? Negara kami paling banyak penduduknya. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan negara kami. Sekalipun Tuhan. Mana itu Tuhan? Negara ateis, negara komunis. Itulah Cina. Bukankah yang melanda negeri kita sekarang cikal bakal dari Cina? Bakteri, Allah kirim bakteri. Apa? Lumpuh total. Berkeping-keping. Dunia bahkan seisinya digoncang oleh makhluk yang berukuran 100
50 nanometer di bawah mikro, tak bisa ditengok oleh biji mata kita, saking kecil itu. Tapi apa? Allah kirim ke negeri tersebut sampai sekarang. Bahkan Indonesia, bahkan Banyuasin kena imbasnya. Ya kan? Yang namanya virus corona. Tapi kita orang beriman, Pak, kita orang bertuhan, kita tidak orang ateis seperti Cina. Kita orang beriman, kita yakinlah kepada Allah. Kita ingatkan satu firman Allah, Quran surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina subhana faqina azab benar. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia dalam dunia ini. Sekalipun itu berupa ujian, termasuk virus ini, pasti ada hikmahnya di balik. Kita ambil hikmahnya itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu kita sadar betul bahwa kita mungkin inilah cara Allah untuk mengingatkan manusia yang sombong-sombong itu. Kau tak bisa apa-apa. Kuasa kau, senjata kau yang hebat-hebat itu tak bisa untuk menahan ujian dariku, kata Allah. Berupa virus yang ukurannya kecil dari debu, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Bahkan pengamat mengatakan bahwa virus ini tak bisa hidup dewek. Kalau tidak katik tempat media, tempat dia hinggap, mati virus ini. Saking kecilnya makhluk ini. Tapi apa? Dunia cemas. Pakai masker galau kita sekarang. Cuci tangan galau sekarang. Tidak berani kemana-mana sekarang. Ya kan? Mungkin inilah cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan ini, inilah yang mungkin menghilangkan azab Allah. Allah angkat azab yang Allah telah berikan kepada dunia ini dengan segelintir orang-orang yang insya Allah istiqomah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah. Allah angkat wabah ini, Bapak, sehingga kita terselamatkan. Kita pengen hidup normal kembali, kita ingin beribadah, tidak ada rasa kecemasan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup kita minta berdoa kepada Ustaz. Demikianlah yang disampaikan oleh guru-guru kita, semoga bermanfaat dunia akhirat, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada pengurus masjid serta jajarannya yang menerima kami di sini. Mohon maaf lahir dan batin, kesalahan dari kami kepada Allah, dan semua beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.